Puji akan nama Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama kami dalam ibadah ini. Dan dari tempat ini atas nama Gembala Sidang, staf pastoral, majelis gereja, bahkan jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang buat hambanya Ibu Pendeta Melan. Mari kita siapkan hati kita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan syukur kita. Sungguh Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Ini syukur kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Terima kasih Yesus. Selalu bersyukur. Ini syukur kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia dalam hidup kami, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu
jemaat Tuhan. Nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Amin, Yesus. Amin, amin, Yesus. Amin, haleluya. Haleluya, Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, Yesus. Terima kasih atas setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini syukur kami bagimu. Ini syukur kami Tuhan. Engkau layak diagungkan. Engkau layak terhormat pujian syukur. Engkau layak diagungkan. Engkau layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah habis. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami, ini hati kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Keagungan hanya bagimu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami. Engkau setia. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Sungguh Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Kami tidak bisa membalas cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini punya-Mu Tuhan. Ibadah ini punya-Mu Tuhan. Tempat ini Engkau sudah mengambil alih Tuhan. Kami tawan setiap pikiran hati kami Tuhan. Biarlah fokus kami untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Ibadah ini sekali lagi punya-Mu dan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan, kami percaya kami ikat dalam nama Yesus. Roh Kudus Engkau mengambil alih sepenuhnya ibadah ini Tuhan. Dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Mau jadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan. Amen. Katakan. Amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Mari kita melambaikan tangan kita. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia 17 sangkakala,
juga mau memuji Tuhan karena dialah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Walaupun kita dalam kesusahan, sakit, penyakit, kasih setia Tuhan tidak pernah jauh dalam hidup kita. Amin. Amin. Tetap berdiri umat Tuhan untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Di setiap musim hidup kita, selalu kita lihat kasih setia Tuhan. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku,
setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau kan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga langkahku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Di setiap musim hidupku, Setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, amin. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidup, bersamamu. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu Tuhan, amin. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Haleluya. Kami yakin, kami percaya bahwa bersama dengan Engkau, kami pasti menang. Amin. Hari ini adalah hari-Mu Tuhan. Hari di mana kami meninggikan, memuliakan Engkau. Kami berdiri di hadapan Tuhan karena kami percaya Tuhan kami hidup dan Tuhan kami menyediakan kemenangan bagi kami. Amin. Di atas semua pergumulan kami Engkaulah tetap Allah. Dan apapun yang Engkau kerjakan tidak pernah salah. Kami berdiri hari ini mengangkat tangan kami dan bersyukur betapa Engkau sangat baik bagi kami. Berfirmanlah Bapa, berfirmanlah Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Sebab kami sadar tanpa firman-Mu kami akan hancur. Tanpa firman-Mu hidup kami hanya akan sia-sia belaka. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Benar-benar hati kami saat ini Engkau kuasai dengan roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara silakan duduk, tapi sambil saudara duduk, saudara kasih salam 2-3 orang di kanan kiri saudara, bilang mengucap syukur senantiasa. Oke. Salam sukacita Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu melihat saya dengan tatapan penuh tanda tanya. Saya paham karena ini pertama kali saya berkhotbah di Ambon di sini ya. Dan terima kasih kepada Gembala Sidang yang sudah mempercayakan bagian ini untuk saya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Melan, ya saya di Manado menggembalakan sebuah gereja yang namanya GSJA Metro Church Manado. Ada yang pernah ke Manado Bapak Ibu, boleh angkat tangannya? Oke gitu ya. Jadi saya merintis Metro Church itu tahun 2005. Puji Tuhan sekarang sudah ditolong oleh Tuhan, ada 4 satelit. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Manado jangan malu ketemu dengan saya. Kalian sudah punya anggota keluarga baru, extended family yang ada di Manado ya. Pendeta Melan, Pastor Melan. Saya punya suami satu saudara-saudara ya. Namanya Gilbert Pak. Tapi bukan Gilbert yang itu, Gilbert yang lain, lebih ganteng dia. Saya jamin. Namanya Gilbert Tuan Talangi, dia bukan pendeta seperti saya, bukan gembala sidang, dia adalah seorang pengusaha gitu ya. Dia juga ketua asosiasi peternak babi se-Sulawesi Utara, karena itu bisnis utamanya gitu ya. Itu salah satu alasan kenapa saya suka makan daging babi Pak, untuk melestarikan bisnis keluarga. Jadi suami saya adalah seorang pebisnis gitu ya. Sebenarnya dia yang GSJA, saya ini hanya dipikat oleh dia gitu ya. Tapi kemudian saya yang melayani, menggembalakan, kami dikaruniai 4 orang anak gitu ya. Suami saya namanya Gillian, anak saya yang pertama, Gilbert anak saya yang pertama namanya Gillian, yang kedua Glorify, yang ketiga Giselle, yang keempat Gladys. Mau cari cowok tapi belum beruntung. Jadi saya bilang sama pendeta-pendeta yang selalu bilang, Pastor Melan, enggak tambah lagi anak cowok. Saya bilang nanti mereka yang cari sendiri. Ya, dan kebetulan mereka masih single. Jadi kalau di sini ada Nyong Ambon yang tertarik kepada Nona Manado, pintu terbuka lebar. Yang penting cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Ya, oke gitu ya. Dan saya sendiri sekarang berada di Ambon atas permintaan STT STEMA untuk mengajar tentang perintisan dan pertumbuhan gereja. So hari ini saya seharusnya pulang, cuman memang gak ada pesawat. Kalau saya mau nekat pulang kemarin, berarti saya gak akan kebaktian hari Minggu. Jadi saya bilang sekalian aja kebaktian di hari Minggu di Ambon, karena belum pernah gitu ya, belum pernah seumur hidup saya berhari Minggu di Ambon. Jadi ini yang pertama Pak, dan seterusnya akan lanjut perjalanan misi ke Maumere, Ende, Rohing, Labuan Bajo baru balik ke Manado Sabtu depan. Lumayan panjang saudara-saudara ya. Doakan untuk perjalanan misi karena sekaligus saya adalah pimpinan Departemen Sekolah Minggu Nasional GSJA gitu ya. Jadi saya ini penampilan saya yang paling formal yang pernah ada. Karena saya mengasihi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Pada biasanya sehari-hari saya cuma dengan jeans, dengan cats dan lain-lain karena pelayanan anak-anak. Tapi hari ini saya percaya saya cantik sekali sehingga Bapak Ibu menatap saya begitu lama. Gitu. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Demikian perkenalan singkat dari saya dan kita langsung dengan firman Tuhan saudara-saudara. Salah satu ayat yang saya syukuri ayat ini tercatat dalam firman Allah. Cuman satu ayat itu 3 Yohanes 1 ayat 2. Ada banyak ayat yang bagus tapi ayat ini membuat saya selalu bersyukur. Tuhan memberi kepastian kepada kita. 3 Yohanes 1 ayat 2. Kita akan baca sama-sama gitu ya saudara-saudara. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Aku berdoa
semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yang senang ayat ini dengan saya bilang amin. Saya baca terjemahan sederhana Indonesia, TSI, masih bahasa Indonesia tapi terjemahan, ini kan terjemahan baru. Ada terjemahan sederhana Indonesia, kalau bisa dapat itu bagus sekali. Ini saya baca ya. Saudara yang saya kasihi, saya berdoa kiranya kamu berhasil dalam segala hal dan selalu sehat, sama seperti kehidupan rohanimu juga sehat. Amin. Kalau tim multimedia bisa bantu saya search di Google untuk cari terjemahan Indonesia, itu bagus banget. Coba saya baca sekali lagi gitu ya. Saudara yang saya kasihi. Jadi Rasul Yohanes bilang, saudara yang saya kasihi, saya berdoa kiranya kamu berhasil dalam segala hal. Saudara, ada rasul kita yang berdoa supaya kita berhasil dalam apa arti segala hal? Apa arti segala hal? Ya segala lah pastor, artinya semuanya, betul enggak? Ini doanya rasul, kira-kira kalau doanya rasul didengar oleh Tuhan enggak? Amin. Siapa yang percaya doanya rasul didengar oleh Tuhan? Saya yakin didengar oleh Tuhan. Jadi doanya rasul itu supaya kita berhasil dalam segala hal. Tapi dia bukan cuma bilang berhasil dalam segala hal. Karena berhasil tanpa segala hal, tanpa kesehatan sama juga bohong. Jadi doanya ditambahin dan selalu sehat. Sama-sama bilang selalu sehat. Coba lihat orang kanan dan kiri dan tanya gini, kamu sehat? Amin. Sehat selalu dan selalu sehat sama enggak? Sama ya. Saya mau tanya, apakah kita selalu sehat? Insya Allah. Gini, ditambahin lagi gitu ya. Selalu sehat sama seperti kehidupan rohanimu juga sehat. Jadi berhasil dalam segala sesuatu, sehat jasmani sama seperti kehidupan rohanimu juga sehat. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Rasul Yohanes ingin kita mengalami 3 hal. Secara jasmani kita sehat, secara rohani kita sehat gitu ya. Dan segala sesuatu berhasil. Wow. Coba bayangkan kalau doa ini dijawab oleh Tuhan. Seharusnya orang yang duduk di sebelah kanan kiri saudara itu orang yang paling sehat luar dalam di muka bumi ini. Tapi kita menyadari bahwa kita enggak sesehat itu, betul? Dalam dunia kesehatan, nah jadi gini, di dalam Alkitab 3 hal ini seperti Allah, Tritunggal, saling berpengaruh. Kalau gini, saya baca dulu, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jadi ketiga hal ini gitu ya, itu merupakan hasil kalau ketiga hal ini sehat. 1 Tesalonika 5 ayat 23 begini firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sama seperti Allah kita Tritunggal, kita juga manusia terdiri atas 3 bagian berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yaitu yang pertama roh, dan yang kedua jiwa, dan yang ketiga tubuh. Betul ya? Amin. Tubuh, jiwa, roh. Roh, jiwa, tubuh.
tubuh, jiwa, roh ini itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Kalau kita masih hidup, maka saudara punya tubuh, jiwa, dan roh itu pasti saling terkoneksi. Satu bermasalah, yang lain akan bermasalah. Saya kasih tahu demikian. Di dalam dunia kesehatan, ada 3 kondisi kesehatan yang menunjukkan bahwa kita manusia ini sesungguhnya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu ya. Yang pertama namanya psikosomatis. Psikosomatis itu artinya gini, orang yang lama sakit gitu ya, orang yang lama sakit pikiran, lama-lama akan mempengaruhi tubuhnya. Oke? Orang yang punya sakit pikiran, lama-lama akan mempengaruhi tubuhnya. Saudara pernah ketemu orang gila di jalan? Saya lihat di Ambon jarang. Di Manado banyak, Pak. Aduh, ada yang perempuan, ada yang bapak-bapak. Satu kali waktu saya masih kecil begitu ya, di rumah kami itu di pinggir jalan raya. Tiba-tiba gitu ya, rumah kami nggak ada pagar karena itu kan kota kecil gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang ketuk pintu, tok 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 gitu. Nah, berdiri di depan pintu itu perempuan cantik sekali gitu ya. Lalu kemudian mami saya yang buka pintu, mami saya bilang gini, ada apa? Lalu dia bilang gini, saya mau cari Bapak Willem Pio. Pio itu marga papa saya. Saya mau cari Bapak Willem Pio. Lalu mami saya tanya, kamu ada perlu apa? Saya istrinya. Mami saya shock, hah, karena cantik juga gitu ya. Shock, saya istrinya. Lalu kemudian mami saya antara mau marah, antara penasaran karena dia datang, antara takut juga karena dia datang dengan penuh keberanian kan gitu. Lalu kemudian mami saya bilang, tapi bapak itu gak ada, lagi pergi. Lalu dia bilang begini, memang kurang ajar laki-laki itu gitu ya. Lalu dia ngomong-ngomong, baru mami saya lihat saudara-saudara di rambutnya ini ada satu rolen. Baru mami saya sadar, oh ini pasti terlepas dari rumah sakit gila. Karena dia maksudnya tidak kelihatan dari depan normal, tapi dia pakai rolen di sini. Lalu mami saya cerita-cerita, betul dia dari rumah sakit gila gitu ya. Lalu penasaran mami saya, kamu tahu Willem Pio dari mana? Lalu dia bilang begini, itu ada tulis di atas pintu, ya Tuhan. Orang gila ternyata masih bisa membaca, Om. Jadi orang yang gila, sakit pikiran akhirnya berpengaruh di tubuhnya. Itu sebabnya orang gila, kalau saudara perhatikan orang gila, mereka minum air got, betul ya. Mereka nggak rasa jijik. Mereka nggak mandi berhari-hari, rambutnya sampai gimbal begitu, mereka oke-oke aja. Karena ketika pikiran sudah sakit, pasti tubuh terpengaruh. Ada juga orang yang pikiran nggak sakit sebenarnya, yang sakit tubuhnya. Misalnya dia kena penyakit yang nggak sembuh-sembuh, dia nggak sakit pikiran, dia nggak sakit rohani, dia cuma sakit tubuhnya aja. Misalnya dia kena kanker, dia sudah berdoa kepada Tuhan bertahun-tahun berkumul nggak sembuh-sembuh. Akhirnya berpengaruh di pikirannya. Dia mulai stres, dia mulai down, dia mulai kecewa, dan terakhir dia sudah nggak mau ke gereja. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Tuhan nggak menolong dia. Jadi ketika tubuh bermasalah, itu bisa mempengaruhi pikiran dan juga akhirnya bisa mempengaruhi kerohanian. Betul ya? Jadi sekarang gini, orang yang punya masalah kerohanian juga kayak gitu. Ada orang-orang tertentu entah karena apa itu marah sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan mungkin karena doanya gak dijawab oleh Tuhan dengan cepat gitu ya. Jadi dia marah sama Tuhan, dia ngamuk sama Tuhan, dia berontak sama Tuhan. Ketika dia gak berontak sama Tuhan, dia gak mau ke gereja. Ketika dia gak ke gereja, dia tinggal di rumah. Ketika dia tinggal di rumah, yang kena pertama adalah pikirannya.
Ketika pikirannya mengalami stres, akhirnya makan di jiwanya mulai stres, mulai nggak peduli dengan kehidupan orang lain. Terakhir dia bisa kena sakit mah dan penyakit-penyakit yang menyusul lainnya. Dia sebenarnya sehat, tapi dia punya masalah secara rohani. So, saudara-saudara, baik tubuh, jiwa, dan roh saling mempengaruhi. Artinya begini, kalau satu nggak sehat, itu bisa menginfeksi bagian yang lain. Itu sebabnya Rasul Yohanes berdoa, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja. Aku berdoa supaya kamu sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya berdoa supaya kamu berhasil dalam segala hal, selalu sehat, sama seperti kehidupan rohanimu yang juga sehat. Kita ini saudara-saudara akan disebut sehat jika ketiga-tiganya sehat. Amin. Sekarang saya memulai dulu dari tubuh. Kesehatan tubuh, sama-sama bilang kesehatan tubuh. Di Alkitab 1 Korintus 6 ayat 19 berkata demikian. Kita baca sama-sama kalau ada 1 Korintus 6 ayat 19. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Menurut saudara, tubuh itu penting enggak? Lebih penting mana tubuh sama jiwa? Sama-sama penting ya, karena kalau ada jiwa nggak ada tubuh, apa itu? Betul. Sama juga saudara-saudara, ada tubuh tapi nggak ada jiwa, almarhum. Iya kan? Jenazah itu. Nah, yang jadi persoalan adalah begini Bapak Ibu. Kadang orang Kristen itu merasa tubuh kurang penting. Dia merasa roh yang paling penting, lalu kemudian jiwa juga penting, dan yang dari ketiga hal ini yang paling tidak penting itu tubuh. Akibatnya karena mereka merasa tubuh itu kurang penting, jadinya mereka memperlakukan tubuh mereka suka-sukanya dia gitu loh. Padahal tubuh sangat penting. Ada di sini yang datang suami istri yang duduk sebelahan. Oh Kak Vera sama Bung Agus sajalah yang paling dekat ya. Sekarang saya mau tanya, jujur ya Bung Agus, kira-kira Bung Agus akan mencintai Kak Vera kalau Kak Vera gak punya body? Bapak-bapak, mencintai istri karena apa? Karena dia ada tubuhnya. Beberapa dari bapak-bapak justru melihat tubuhnya lebih dulu. Atau bapak-bapak melihat roh dulu. No, kita selalu lihat tubuh kita, tubuhnya dulu. Dan tubuh penting. Tubuh harus menarik. Kalau tubuh tidak menarik, tidak akan ada yang tertarik. Setuju enggak? Ya itu sebabnya kita emak-emak susah-susah jaga body kan Bu. Walaupun enggak semua suka yang langsing sekali. Saya paham ada bapak-bapak yang suka yang body gitar. Tapi enggak semua. Suami saya termasuk suka yang godek-godek sadiki begini. Ya kan? Kalau semua laki-laki suka yang langsing, pasti yang akan janda atau yang enggak punya pasangan pasti yang godek-godek. Kenyataan hari ini yang godek-godek punya banyak pasangan, yang langsing-langsing justru jarang ada pasangan. Ya. Jadi itu bukan itu hanya mitos saja. Artinya setiap orang punya preferensi masing-masing. Tapi entahkah dia godek, dia langsing, tubuh itu penting. Amin. Sepenting apa tubuh itu saudara-saudara? Tubuh itu sepenting mempelai Kristus. Gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Gini, kalau dunia ini nggak melihat
tubuh Kristus, dia tidak mungkin mencintai Yesus. Karena Yesus nggak kelihatan. Paham maksudnya? Yesus adalah kepala, gereja adalah tubuh Kristus. Jadi gereja ini penting sekali untuk dunia ini melihat gereja supaya mereka bisa mengasihi Kristus. Kalau nggak ada gereja, dunia akan kesulitan mengasihi Kristus. Dan saudara-saudara sekalian adalah tubuh Kristus. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan, itu akan membuat dunia ini layak nggak aku percaya Kristus. Sepenting itu. Sorry to say, kalau Anda tidak menarik, tidak ada orang yang mau datang kepada Kristus. Jadi yang dipertaruhkan sebenarnya adalah diri ini gitu ya. Kita ini yang bisa dilihat orang. Amin. Itu sebabnya Tuhan juga mengingatkan kita kepada kita. Ya, selain gereja adalah tubuh Kristus, saya mau kembali dulu kepada pribadi kita masing-masing. Nah, sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Dan tanpa tubuh ini, Roh Kudus nggak mau kerja sendirian. Dia nggak akan bekerja melayang-layang tanpa tubuh kita. Itu sebabnya kita perlu menjaga tubuh kita ini dengan baik. Amin. Jaga kesehatan Bapak Ibu. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita fokus di kalimat yang pertama. Tubuh tanpa roh adalah mati. Tetapi roh membutuhkan tubuh untuk hidup. Amin. Sayang sekali saudara-saudara, kita ini banyak di antara kita yang malas mengurus tubuh. Karena bagi kita yang paling penting jiwa sama. Tubuh sangat penting. Makanya gereja sepenting apa? Sepenting Yesus menyebut gereja sebagai tubuhnya. Saudara tahu bagaimana cara Kristus merawat tubuhnya, tubuh Kristus? Saudara tahu? Ayo kita buka Efesus 5, nggak ada di ayat sini, tapi saya percaya kita semua yakin itu. Efesus pasal 5, ayat 25. Ini ayat yang sangat terkenal. Hai suami, kasihilah istrimu, perhatikan, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bagaimana kita mau merawat tubuh gini? Saking pentingnya tubuh Kristus yaitu jemaat, Yesus mati di kayu salib gitu ya, menyerahkan dirinya kata ayat ini gitu ya. Dan bukan hanya itu, sesudah dia menyerahkan dirinya dikatakan tujuannya untuk menguduskannya. Sesudah ia menguduskannya, ia menyucikannya, memandikan dengan air dan firman. Kalau Tuhan menyucikan dan memandikan, berarti Tuhan pengen jemaatnya apa? Tubuhnya apa? Bersih. Sebersih apa? Sampai ada air dan firman. Nggak cukup sama air aja, nggak cukup sama baptisan air aja, harus ada firman. Lalu dia bilang begini, supaya kenapa jemaat mesti bersih? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya.
Sama-sama bilang di hadapan dirinya. Saya boleh minta satu orang jadi volunteer enggak? Sudah bapak atau masih single? Masih single, jadi enggak akan ada yang marah kan? Saya berdiri sama ibu pendeta ya. Siapa namanya? Carlos. Oke, Carlos. Menghadap saya Carlos, gitu ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Ini Yesus. Ih, kebetulan kamu mirip ya sama Tuhan Yesus. Ini jemaat. Oke. Kristus dan jemaat. Ketika Kristus bilang gini, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Tuhan gak mau kalian burik. Tuhan senang yang cemerlang. Amin. Makanya istri harus cemerlang. Bapak. Atau kerut. Ini penting. Kristus tidak mau jemaatnya ada kerut. Ibu-ibu, sudah ada kerut? Saya paham ya mengapa ibu-ibu suka suntik, kolagen itu. Karena Kristus juga memang gak suka rupanya ada kerut. Atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saya mau tanya, kalau Kristus suruh jemaat berdiri di depan dirinya, buat apa? Buat apa? Buat apa? Apa? Supaya dia bisa lihat. Betul enggak? Mesti dia lihat face to face. Kenapa dia mesti lihat face to face? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau. Itu tujuannya. Jadi Tuhan pengen kita cakap supaya Tuhan tuh melihat kita nggak bosan. Karena kita cantik, kita cemerlang, tak kerut, tak cerat, kita bersih. Supaya kita bisa ditempatkan di hadapan Tuhan. Dan dia bisa memancarkan kasih karunia-Nya. Dan memberikan damai sejahtera dan memberkati gerejanya. Amin dong, tepuk tangan buat Carlos. Itu sebabnya tubuh harus bersih. Tanpa kerut, tanpa cacat. Demikian kita harus menjaga tubuh kita Bapak Ibu. Jaga makan kita, jaga yang kita minum, jaga jam tidur kita, olahraga. Amin. Jangan kalian memperlakukan tubuh ini kayak bodoh aja gitu ya, terserah Tuhan mau apa. Yang penting tubuh ini sudah serahkan sama Tuhan. No, Tuhan mau tubuh kalian sehat. Yang percaya bilang amin. Yang kedua jiwa. Oke, tubuh pastikan sehat. Yang kedua yang harus sehat adalah apa? Jiwa. Saya berhenti jam berapa sih? Kasih tahu ya. Jiwa, ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Mazmur 66 ayat 9. Begini, ini jiwa ini penting. Di Manado Bapak Ibu sekarang ini entah mengapa tapi itu perlu didoakan. Banyak sekali orang bundir-bundir. Ada satu jembatan yang baru selesai dibangun di sana dan kemudian ada orang bego-bego aja gitu ya. Mereka pikir menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu. Tetapi ini menunjukkan bahwa banyak orang saat ini sedang sakit secara mental, sakit secara jiwa. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain dan mereka berpikir lepas dari tubuh ini adalah solusi untuk jiwa mereka. Gitu ya. Nah, dengar baik-baik gitu ya. Tuhan, Mazmur 66 ayat 9 berkata demikian. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Amin. Tuhan mempertahankan jiwa kita di dalam hidup.
Sampai di sini. Saya mau berbicara kepada orang-orang tua yang ada di sini. Kemarin saya melayani ada satu ibu gembala, saudara-saudara. Dia terkena kanker di bagian, tadinya di kaki lalu menjalar sampai sekarang sudah setengah badannya. Sebagai orang Pentakosta, dia tidak mau di kemo. Dia hanya mengandalkan Tuhan dan berdoa. Itu orang yang saya sangat kasihi. Dan setiap kali saya kunjungan, dia selalu bilang, doakan supaya Tuhan panggil saja. Karena dia seorang anak Tuhan, cinta Tuhan. Jadi dia pengen segera pulang ke surga. Jadi dia berdoa, mami mau ke surga, mami mau ke surga. Sampai saya marah, saudara-saudara. Saya bilang begini, mami, meskipun Tuhan ingin kita bersama-sama di surga, tapi Tuhan itu bukan malaikat pencabut nyawa. Yang kalau kita suka mati, dia cabut saja nyawa kita. Bukan seperti itu. Kehidupan kita ada di tangan Tuhan, tetapi berdasarkan Mazmur 66 ayat 9, Tuhan mempertahankan jiwa kita. Tuhan ingin kita hidup. Saudara Tuhan ingin jiwa saudara itu tuh hidup di dalam tubuh saudara. Tuhan berjuang untuk itu. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ia telah menjaga kami supaya tetap hidup dan tidak membiarkan kami jatuh. Bilang amin. Kalau engkau sakit dan lain-lain sebagainya, paling tidak berusahalah untuk hidup. Amin. Meskipun dalam hidup ini so rasa mati, bertahanlah dalam kehidupan ini. Karena Tuhan mempertahankan jiwa kita semaksimal mungkin. Sampai dalam ukuran Tuhan, ya sudah waktunya kamu pulang. Tapi sampai Tuhan menyerah, kita tidak boleh menyerah. Jiwa itu juga mesti sehat. Nah, apa masalah dengan jiwa? Mazmur 33 ayat 19 bilang begini, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa, mengapa jiwa dilepaskan? Melepaskan jiwa. Karena yang bisa membentuk ikatan itu adalah jiwa. Oke? Ikatan. Ikatan dengan apa? Kecanduan, itu sebenarnya jiwa, bukan masalah tubuh. Ikatan dengan dosa-dosa tertentu. Ikatan dengan belenggu-belenggu tertentu, itu yang ikat jiwa, bukan tubuh. Tubuh gak bisa mengikat. Jiwa yang bisa mengikat. Itu sebabnya Tuhan marah orang menyembah berhala. Mengapa? Karena yang diikat itu adalah jiwa. Dia membentuk ikatan jiwa. Itu sebabnya dalam pelayanan Pentakosta ada pelayanan pelepasan. Bukan tubuhnya yang dilepaskan, sebenarnya yang kita lepaskan adalah jiwanya dari ikatan-ikatan. Ikatan masa lalu, ikatan dosa, ikatan apapun. Coba perhatikan, kalau jiwa saudara mulai terganggu, jangan-jangan jiwa saudara terikat kepada sesuatu. Ya hanya saudara yang bisa menjelaskan. Karena saudara yang paling tahu hidup saudara. Betul enggak? Satu lagi. Sungguh semua jiwa aku punya. Itu kata Tuhan. Yehezkiel 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Semua jiwa Tuhan punya, jiwamu pun Tuhan punya. Karena jiwamu Tuhan punya, maka yang bisa memuaskan jiwamu, tebak, hanya siapa? Hanya Tuhan. Bukan pasangan pernikahanmu, walaupun dia baik sama kamu. Bukan pemimpin, yang bisa memuaskan jiwa kita hanyalah Tuhan. Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Nah, jiwa bisa haus dan lapar.
Dan jiwa yang haus dan lapar itu yang bisa mengenyangkan hanya Tuhan. Kebanyakan orang yang membentuk ikatan-ikatan itu, ikatan dengan perempuan yang berdosa, pornografi, ikatan-ikatan lain gitu ya, penyembahan berhala, ikatan-ikatan jiwa lainnya, itu sebenarnya masalah utama adalah jiwanya kosong. Dia haus dan dahaga akan Tuhan, tapi dia gak ketemu yang benar. Dan kita manusia berusaha menyenangkan jiwa kita dengan apa? Mungkin kita mencari harta yang banyak. Kita berpikir harta yang banyak bisa memuaskan jiwa kita. No, itu bisa membuat kita makan enak, tapi belum tentu bisa membuat jiwa kita tenang dan bahagia. Karena jiwa kita hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Bagaimana dengan jiwa saudara? Sehat? Apa itu jiwa? Saya pakai bahasa yang lain yang saudara lebih mengerti. Dirimu yang sesungguhnya. Amin. Apa itu jiwa? Dirimu yang sesungguhnya. Bukan dirimu yang ingin orang lain, yang engkau ingin tunjukkan kepada orang lain. Bukan, dirimu yang sesungguhnya, dirimu yang original, dirimu yang benar-benar dicari oleh Tuhan. Nah, jiwa itu bisa haus dan dahaga. Ketika jiwa haus dan dahaga dan kita nggak bisa mengenali bahwa kita sedang haus dan dahaga, kita berpikir oh ketenaran dan kesuksesan adalah penting untuk menyenangkan jiwa kita. Tapi kita tahu bahwa itu enggak pada akhirnya. Kita tahu itu enggak. Jadi kita perlu menjaga kesehatan jiwa kita. Amin. Dan gini, Bapak Ibu, tahun 2025 kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi apapun isu di luar, Indonesia gelap lah, Indonesia abu-abu kayak Indonesia apapun, saudara gak usah pikirin itu. Saudara pikirkan bahwa hidup kita itu Tuhan punya, jiwa kita Tuhan punya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita mati konyol begitu aja. Dia akan memelihara kehidupan kita. Dia menjaga jiwa kita. Dia mempertahankan jiwa kita dalam hidup. Jadi saudara, kalau saudara berjuang, ketahuilah bahwa Tuhan juga enggak menyerah dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir saudara, roh. Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Sekarang sama-sama bilang roh. Ini dia. Saya pernah mendengar khotbah dari almarhum Opa Kaihatu. Ketika dia khotbah di Manado, saudara pernah dengar nama itu? Pasti ya, itu nama kebanggaan. Di Maluku saya percaya, seorang tokoh GSJ yang luar biasa. Dia bilang, waktu di khotbah di Manado, ada catatannya dia bilang gini, apapun itu yang terjadi, roh adalah panglima kita. Tubuh, jiwa, dan roh, panglimanya adalah roh. Oke? Saudara pernah dengar dia bilang itu? Tubuh, jiwa, dan roh kita panglimanya adalah roh. Artinya gini, apa kalau panglimanya adalah roh? Berarti pemimpinnya adalah roh. Jenderalnya adalah roh yang mengatur strategi, yang mengatur kehidupan kita. Itulah roh kita. Oke? Itu penting. Nah, ada ayat yang bilang begini. Tetapi, apa sih ayatnya? Daging lemah. Nah, roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu kita bilang begini. Iya, saya pengen kebaktian ke gereja, tapi saya capek, jadi saya nggak datang ke gereja. Roh memang penurut, daging lemah. Itu salah tafsiran menurut saya. Gini, roh memang penurut, kenapa dibilang begitu? Karena rohlah yang bisa nurutin Roh Kudus. Yang bisa dengar-dengaran kepada Roh Kudus adalah roh kita. Oke? Tetapi dia tetap panglima. Kalau roh kita sudah sepakat dengan roh Allah,
jiwa dan tubuh akan ikut sehat, akan ikut kuat. Artinya daging lemah itu, daging itu ngikutin kata roh. Jadi bukan daging yang mengatur roh, salah, kebalik. Daging lemah, kenapa dia lemah? Ya karena memang dia harus nurut kepada jiwa dan roh. Ketika saudara bilang begini, saya nggak kebaktian, tubuh lelah, mau istirahat aja. Tubuh saudara langsung lemah 90%. Tapi kalau roh saudara bilang gini, kayaknya badan agak capek-capek ini. Tapi aku mau melayani Tuhan, aku mau berdoa bagi Tuhan, aku mau berangkat ke gereja walaupun tubuh ini sakit. Apa yang terjadi? Saudara berangkat dan saudara disembuhkan. Amin. Jadi jangan terlalu dengar-dengaran kepada daging, itu maksud saya. Daging ini yang harus dengar-dengaran kepada roh. Amin. Kalau saudara dengar-dengaran sama daging, saudara akan membuat jutaan alasan. Akibatnya saudara nggak mengalami kehidupan rohani yang sehat. Amin. Jadi sehatkan rohanimu dulu. Itu penting. Jangan jadikan daging ini alasan untuk saudara nggak maju dan berkembang. Saudara harus berbicara. Makanya Daud bilang, hai jiwaku muliakan Tuhan. Karena jiwa dan roh itu melekat. Ketika dia memerankan jiwanya memuliakan Tuhan, rohnya sudah bergerak lebih dulu. Jadi yang mana yang saudara harus jaga? Yang pertama, roh saudara. Hari Minggu saudara tahu hari gereja datang. Bukan hanya untuk praise and worship, tetapi untuk supaya saudara bisa mengisi jiwa saudara. Saudara mempersehat roh saudara, menguatkan roh saudara. Supaya roh saudara enggak lapar dan haus lagi, tetapi sudah dikenyangkan dan dipuaskan oleh Tuhan. Kalau roh saudara sehat, jiwa saudara sehat, tubuh saudara yang lemah itu akan disehatkan oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara rasa sakit, coba dicek, saudara jangan-jangan saudara terlalu nurutin kata daging. Bagaimana roh akan membantu menyembuhkan engkau kalau engkau selalu, tapi daging lemah, tapi aku capek, tapi aku lelah, tapi aku begini, aku begitu. Stop. Biarkan roh saudara diperbarui oleh Tuhan. Kalau saudara penyembahan dalam doa, jangan nyanyi asal menyanyi. Jangan doa asal kata-kata saja. Tapi saudara harus benar-benar menghayati itu. Menikmati, mengalami pujian itu sendiri. Mengalami doa itu sendiri. Dan ketika saudara mengangkat tangan kepada Tuhan. Bukan hanya untuk supaya kelihatan oleh gembala atau orang lain. Tapi benar-benar saudara mau melakukannya. Karena saudara perlu menyehatkan roh saudara. Amin. Dengan demikian kita menjadi gereja yang bisa menjawab nyata bahwa doa Rasul Paulus itu dijawab oleh Tuhan. Kita akan baik-baik saja, sehat-sehat saja dan berhasil dalam segala sesuatu. Berhasil dalam segala sesuatu adalah efek, adalah akibat kalau roh, tubuh dan jiwa kita sehat. Amin. Buat saya itulah definisi kesuksesan sejati di dalam Tuhan. Apakah saudara mau menjadi orang-orang yang sukses sejati dalam arti sehat tubuh, jiwa dan roh untuk menjalani tahun 2025 ini. Sisa masih ada sekitar 9 bulan ke depan. Tapi saudara yakin saudara Tuhan, saudara akan baik-baik saja. Amin. Mari kita tutup mata dan berdoa. Bagaimana keadaan tubuh, jiwa, dan roh saudara? Kita mulai dari tubuh kita. Apakah saudara memperlakukan tubuh saudara dengan baik? Saudara olahraga, makan makanan sehat. Atau saudara memperlakukan tubuh saudara seperti tempat sampah. Saudara memasukkan hal-hal yang gak baik hanya karena itu enak. Saudara makan tidak teratur, saudara tidur tidak teratur.
Saudara bahkan gak menghargai tubuhmu sendiri. Hari ini di rumah Tuhan, saudara datang kepada Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, saudara mau katakan, not anymore, enggak lagi Tuhan. Saya tahu tubuh saya ini harus nurutin jiwa dan roh saya. Saya gak mau memperlakukan tubuh saya ini sembarangan, karena tubuh saya ini adalah bait-Mu. Orang bisa melihat Engkau Tuhan melalui hidupku ini, melalui tubuhku ini. Orang bisa merasakan Tuhan ketika mereka bisa melihat tubuh ini. Ampuni kami kalau selama ini kami menyia-nyiakan tubuh kami dan menganggap tubuh ini kurang penting. Itu penting. Kalau itu penting bagimu Tuhan, maka itu penting bagiku Tuhan. Haleluya. Saya akan berdoa, mungkin memanggil kepada beberapa saudara yang sakit, yang benar-benar punya masalah dengan tubuh. Kalau saudara merasa saudara perlu didoakan, saudara boleh maju ke depan. Saya akan mendoakan, bukan banyaknya orang, tetapi saudara tahu bahwa tubuh saudara bermasalah. Dan masalah itu sudah mulai mempengaruhi jiwa saudara dan mempengaruhi roh saudara. Saudara boleh maju ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara bermasalah dengan jiwa. Saudara punya tekanan mental. Saudara down, saudara kecewa. Saudara stres. Kalau saudara juga mau doakan, saudara boleh maju ke depan. Saya percaya rumah Tuhan adalah tempat, sebagaimana doa Salomo, tempat kita menerima kesembuhan. Saya gak akan lama mendoakan saudara-saudara, tapi kalau ada saudara yang mau, saudara mau doakan, saudara boleh maju ya. Yang ketiga, saya mau berdoa kepada saudara-saudara yang sudah mengalami kekeringan rohani. Saudara perlu dijamah oleh Roh Kudus, saudara perlu dikuatkan oleh Roh Kudus, saudara maju ke depan. Oke? Saya mau panggil dulu untuk kelompok yang pertama. Adakah di antara saudara sekalian yang sedang mengalami sakit tubuh yang sudah lama dan saudara ingin didoakan? Saya gak akan doa lama-lama saudara, tapi tindakan saudara keluar dari tempat duduk untuk maju ke depan, saya percaya dilihat oleh Tuhan. Itu sebuah tindakan iman. Oke? Kalau ada yang mau, saudara boleh maju ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih Ibu. Yang kedua, saudara merasa ada masalah dengan jiwamu. Jiwamu sedang tidak baik-baik saja. Dan engkau mau datang kepada Tuhan Yesus pagi ini, Tuhan, aku masalah dengan jiwaku ini. Aku merasa seperti mau mati rasanya. Aku rasa aku perlu sesuatu yang baru dari engkau. Maka silakan maju ke depan dan berbaris di baris yang kedua. Kalau saudara mau didoakan jiwanya, saudara berbaris di baris yang kedua. Dan yang terakhir, saudara ingin mengalami kebangunan rohani. Saudara butuh kesegaran dari roh. Saudara juga boleh maju ke depan. Kesempatan yang terakhir dalam hitungan yang ketiga. Saya tahu ada yang masih ragu mungkin di belakang. 1, 2, 3. Mari semua jemaat yang duduk angkat tanganmu. Dan doakan saudaramu, keluargamu yang maju di depan. Kita menyanyi lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar. Saya minta Bapak Gembala dan mungkin para hamba Tuhan yang hadir diaken untuk mendoakan jemaat yang sedang ada di depan.